Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disdik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bertemu kembali di podcast Disdik Kota Depok. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Acu Setiawan MPD. Betul Pak Acu? Betul. Iya. Masih. Beliau saat ini bertugas di Dinas Pendidikan sebagai operator Dinas Pendidikan Helpdesk Kota Depok terkait dengan data-data yang memang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Pak Acu, kebetulan hari ini kita ingin ngobrol masalah Dapodik nih Pak. Karena Pak Acu kan pakarnya Dapodik nih ya, Ya, jadi siap. semua data di Pak Acu nih. Yang pertama, saya ingin tahu Pak, Dapodik itu kegunaannya apa nih, khusus buat satuan pendidikan? Karena ini teman-teman satuan pendidikan pasti ingin tahu ya, kegunaan Dapodik itu apa gitu. Mangga Pak Acu. Sobat Didik semua, untuk Dapodik sendiri itu fungsinya sangat banyak sekali, terutama untuk sekolah. Yang pertama adalah untuk peserta didik. Peserta didik harus terdata semua di Dapodik. Nanti berikut akan mendapat NISN. Kemudian nanti akan dapat bantuan-bantuan seperti PIP untuk siswa. Kemudian kalau untuk guru, dia bisa nanti kalau sudah terdata di Dapodik, itu bisa mendapatkan NUPTK atau nomor unik pendidik dan kependidikan. Kemudian bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian untuk sekolah sendiri yaitu untuk dana BOS, Pak Yusuf, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita jauh membahas yang lain, data di Dapodik itu data apa aja Pak? Yang ada di Dapodik nih, mungkin teman-teman perlu tahu, Sobat Didik semuanya, Dapodik itu isinya apa aja sih gitu? Poin-poin yang selalu ada di data Dapodik. Untuk Sobat Didik sendiri, untuk sekolah itu terdiri dari bangunan, kemudian sarana prasarananya, kemudian data-data siswa, data guru, itu untuk sekolah. Kalau untuk siswa sendiri, itu semua data yang ada di KK, seperti nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, kemudian nama orang tua ibu kandungnya. Nah, itu semuanya lengkap di sana. Berikut nama orang tua juga ada di sana, penghasilan orang tuanya, apakah bekerja atau tidak. Di sana sudah ada datanya lengkap semuanya. Oh, jadi semua data ya. Kemudian terkait dengan Dapodik ini berarti satu siswa hanya ada satu data ya? Betul, satu Tidak data. ada di double data di tempat yang lain misalnya? Betul, tidak ada. Nanti kalau ada dia akan ganda nanti Pak. Oh, data ganda. Data Tapi ganda. terdeteksi ya ketika Terdeteksi ada semuanya, data ganda Oh, nantinya. baik seperti itu. Jadi Dapodik ini secara singkat mungkin mempermudah menjadi satu data ya Pak. Betul. Semua data ada di Dapodik terkait dengan siswa, orang tua, Betul. sekolah, bahkan sarana prasarana berarti Betul, seperti Pak semuanya Acu ada sampaikan sarana tadi. prasarananya. Jadi sarana prasarana sekolah terkait dengan dia punya lab atau tidak itu Betul. masuk ke situ semua Masuk Pak? semuanya. Nah, yang ngisi data Dapodik itu siapa Pak? Itu di operator sekolah, masing-masing sekolah. Operator sekolah. Betul. Jadi yang menginput itu adalah operator dari masing-masing sekolah. Betul. Yang mengupdate juga sama. Paling tahu kondisi sekolahnya ya. Iya, betul. Oke. Yang mengupdate pun juga dari sama dari operator sekolah. Baik. Tadi kita sudah bicara sedikit Pak Acu menyinggung tentang dana BOS ya. Iya. Kan ada pembatasan itu terakhir, kan dana BOS itu berdasarkan jumlah siswa ya. Betul. Nah, ini penarikan data terakhir gitu untuk bisa dana BOS-nya itu keluar itu di kapan? Ya, biasanya itu Dapodik baru itu untuk tahun ajaran baru itu biasa akan rilis di sekitar pertengahan Juli, Pak. Setelah itu operator harus mengisi data-data siswanya. Baik dia dari SD mau ke SMP maupun sebaliknya, kira seperti itu. Kemudian batas terakhir cut off untuk pengambilan data dana BOS itu adalah per 31 Agustus 2025 kalau 2024 kalau untuk 2025. Seperti itu. Jadi pada tahun berjalan itu di 31 Agustus ya. Betul, itu terakhir cut off-nya. Cut off itu yang menentukan berarti dari pusat ya, Pak? Cut off-nya dari pusat. Dari pusat ya. Cuma datanya yang menginputkan adalah dari satuan kita. pendidikan. Betul. Artinya kalau siswa yang terdata sebelum 31 Agustus maka siswa itulah itulah yang berhak untuk mendapatkan dana BOS. Cuman ada catatan, harus mempunyai NISN. Karena dana BOS yang akan dihitung siswa itu yang mempunyai NISN.
NSN itu apa, Pak? Nomor induk siswa nasional. Oke, Iya, ini berarti unik juga, Pak, ya? unik, Artinya betul. Pak Acu tidak ada siswa yang nomornya ganda atau Iya. dia hanya punya satu nomor saja? Punya satu nomor kadang-kadang siswa itu ada yang terjadi ketika pindahan Pak. Jadi kalau Baik. pindahan itu, kalau sekolahnya yang lamanya tidak dimutasikan, kemudian masuk ke sekolah yang baru, maka di sekolah baru tidak akan dihitung karena NISE-nya ganda. Yang masih berhak itu akan dapat di sekolah yang lama. Oh, karena belum dipindahkan Belum, NSN-nya. ya gitu. Jadi otomatis supaya NSN-nya itu tidak ganda ataupun berpindah, maka ketika anak itu pindah jenjang ataupun pindah sekolah, Ya, NSN-nya harus mutasikan dimutasikan ya. dapodiknya. Nah, ini mungkin perlu Sobat Sidik semuanya Ya, tahu ya. Jadi ketika memang ada anak yang pindah, bisa mm, pindah jenjang ataupun pindah sekolah ya, ya, maka NSN-nya pun juga harus pindahkan, dipindahkan. Karena kalau ya, NSN tidak dipindahkan, anak itu masih tercatat di sekolah lama. sekolah lama ya. Nah, Betul. ini yang perlu diketahui oleh Sobat Didik Ya, semuanya. Karena memang dari pusat ya Pak, NSN-nya betul. menentukan dan apa juga dari pusat. Betul. Baik, selanjutnya begini Pak, misalnya ini ada di Dapodik nih, Hmm. bisa aja kan namanya kita yang input ya, operator, ada data yang salah. Misalnya Hmm. entah namanya, Ya. tepat tanggal lahirnya, Hmm. ternyata keliru ya, nggak Ya. sesuai dengan yang sebenarnya Ya. gitu. Itu bisa diperbaiki. Itu Bisa, bagaimana bisa. caranya Pak? Ya. Saya tambahkan sedikit tadi Pak ya, Oke, untuk boleh. yang NISN supaya tidak terjadi ganda. Sobat Sisdik, pastikan ketika siswa pindah itu minta mutasi surat mutasinya dari Dapodiknya. Jadi kalau mutasi hanya dari sekolah tanpa ada di Dapodiknya, itu otomatis siswa belum keluar. Pastikan surat mutasi dari Dapodiknya itu sudah ada. Oh, ada Gitu. form, ada Ada khusus ya. sendiri Jadi ya khusus. baik, baik. Jadi kalau sudah ada itu, berarti siswa itu memang sudah keluar. Sudah keluar ya. Kemudian ketika ada data nih memang siswanya nih anggap udah tingkat akhir ya Pak ya. Kemudian ternyata datanya masih banyak yang merah, yang salah dan sebagainya, nggak Baik. sesuai. Nah itu operator bisa memperbaharui lewat Perpal PD. Data berdasarkan dengan yang ada di KK, bukan di akte tapi yang ada di KK. Kartu keluarga ya. Kartu yang menjadi keluarga. basic. Pastikan antara KK dengan akte itu harus sesuai. Mungkin selama ini banyak nih yang di KK-nya nggak sesuai dengan di Beda ya. akte, berbeda ya. Ya. Jadi ya tinggal ke orang tuanya mau pilih yang mana, yang sesuai. Selama ini Dapodik mengambilnya adalah dari KK. Kemudian orang tua pun bisa sendiri memperbaikinya, yaitu lewat webnya nisn.data.kemdikbud.go.id. Oh, bisa juga Bisa, orang tua ya. Kalau misalnya betul. merasa ada situ ada kesalahan juga bisa Bisa orang tua memperbaiki, langsung. ya asal berdasarkan kakaknya itu. Berdasarkan kakaknya ya. Ya, nanti setelah orang tua memperbarui, itu tinggal ke sekolah minta di-approve datanya. Jadi kalau perbaikan data itu bisa lewat operator sekolah ataupun bisa mandiri dengan orang tuanya. Baik, jadi kuncinya memang perbaikan ini selain orang tua juga oleh operator sekolah ya. Betul, ya. Jadi saya melihat bahwa ini peran operator sekolah ini penting banget nih. Betul, betul, betul. Harus dikontrol terus nih, Betul, mungkin ya. Sobat Distrik oleh Bapak Kepala Sekolah atau mungkin kesiswaan atau guru untuk memastikan semua data itu betul-betul terupdate ya Pak ya. Betul, iya betul. Karena kalau misalnya dia tidak diupdate, bisa jadi ada kesalahan itu tetap salah ya. Tetap salah Sampai terus dia sampai ke ujungnya berlanjut gitu ya. sampai Iya, ujung ya. betul. Jadi Sobat Distrik ini ada teman menarik, artinya karena update bisa dilakukan oleh operator ya. Berarti emang operator sekolah nih yang harus Betul, harus update rajin terus. lagi nih Ya. untuk mengupdate ya data-data yang ada di satuan pendidikan. Karena kalau Pak Acu kan data itu kan tidak tahu yang sebenarnya apa ya. Betul. Ya, karena Bapak hanya mungkin melingkupi semua kota Depok, tapi untuk detail siswa kan satuan pendidikan yang paling tahu Betul. data-datanya. Baik Pak, menarik nih. Karena mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman Sobat Distrik ya terkait dengan Dapodik yang selama ini memang belum tahu ya. Dan ini mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa memberikan pencerahan ya buat Sobat Distrik semuanya. Dan ini terakhir Pak, ini tentang NUPTK nih. NUPTK itu nomor urut, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Betul. Itu banyak Sobat Distrik yang bertanya nih. Gimana sih kita cara dapetin NUPTK, syarat dan segala macamnya Pak? Mungkin Sobat Titik bisa diberi pencerahan untuk Oke, baik Sobat Titik untuk semuanya. Untuk NUPTK bagi yang mengajar di sekolah negeri itu pertama adalah harus ada SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Namanya yang APBD Pak.
Baik. Yang sudah masuk ke dalam APBD, Baik. kemudian dibuatkan SK dari Disdik, itu 0 tahun pun bisa mengajukan. Tapi kalau dari swasta, itu harus dari yayasan, minimal 3 tahun. Baik. Jadi, Mengajukannya lewat mana Pak Acu? lewat operator sekolah, nanti ada di websitenya Perpal PTK. Kalau dari Baik. swasta, ada 2 tahap. Pertama melalui operator sekolah, Baik. kemudian nanti di ACC oleh operator yayasan. Baru akan masuk ke antrian Disdik. Nah, Disdik akan memantau setiap hari apakah ada ajuan dari sekolah-sekolah. Nah, nanti ini dari Pak Acu nih tugasnya ya, nih? tugas saya itu yang setiap hari memantau Baik. ada masuk dan tidaknya. Ketika sudah diverifikasi dari Disdik, itu tinggal menunggu verifikasi lagi dari Pusdatin. Oh, berarti Pak Acu nih melototin terus ya data-data itu tiap hari, memastikan ada nggak yang mengajukan atau tidak Betul, ya? ya. Lumayan berat juga Pak Acu nih kerjanya seperti ini. Nah, kemudian Pak, berarti kan di-approve oleh Pak Acu ya, Betul. oleh operator kota Disdik, nih. ya. Misalnya gini, ada yang mengajukan tapi syaratnya kurang gitu, itu gimana Pak? Biasanya kita tolak, kemudian kita kasih tulisan atau teks ya. Oke. Harus diperbaiki yang ini, yang ini, yang ini, begitu. Oh, ada note atau Ada, catatan ya? betul, ada catatannya. Oh, baik Sobat Didik. Jadi ternyata gini, jangan khawatir ketika ada pengajuan NUPTK, ternyata syaratnya kurang. Jadi nanti dari Pak Acu akan memeriksa dan memberikan catatan ya. Betul. Bahwa ternyata kurangnya ini tolong diperbaiki. Ya. Jadi setelah itu mereka kembali ke mereka, kemudian diperbaiki, diajukan Ajukan lagi. ulang, Boleh? ya. Boleh diajukan Oke, ulang. nanti kalau sudah mencukupi berarti Pak Acu sudah meng-approve ya, Iya, sudah betul. menyetujui berarti Iya. ajuan dari mereka. Betul. Baik. Nah kemudian proses selanjutnya Pak NUPTK ini setelah di-approve oleh Pak Acu nih dari Dinas Pendidikan, nanti tinggal nunggu apa bagaimana Pak? Tinggal nunggu biasanya. Biasanya tinggal nunggu. Kalau sekarang ini sampai sekarang itu waktunya 45 hari. 45 Dari pusat hari ya kerja biasanya. Tapi tergantung nanti dari Pusdatin yang koreksi di sana atau approve di sana, bisa cepat, bisa lambat gitu. Baik. Maksimal biasanya 45 hari. Baik, jadi kita Gitu. mungkin hanya menunggu ya. Jadi Iya. kita berusaha dulu untuk memenuhi semua persyaratan. Lalu kita menunggu ya. Jadi ini Sobat Didik semuanya khusus untuk PTK ya yang mengajukan NUPTK. Seperti itu prosesnya ya. Jadi ketika ada kesulitan melalui online, maka silahkan dibaca notnya apa, Iya, betul. diperbaiki. Namun gini Pak Acu, misalnya nih udah berusaha masih susah juga gitu. Kira-kira ada cara lain apa? Boleh nggak misalnya ada yang mau ke Pak Acu secara langsung gitu? Kalau Ketika secara kesulitan banget. Ya, secara langsung tidak bisa Pak. Jadi harus lewat jalurnya adalah melalui operator sekolah. Operator sekolah. Ya, jadi kalau pihak dari dinas sendiri itu hanya meng-approve usulan saja. Baik. Tidak bisa mengajukan dari awal. Baik. Semua data dari operator gitu ya. Ketika data memang sudah sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan data yang memang yang berlaku seperti apa, kita tinggal approve saja. Oke, gitu. baik. Jadi jelas ya teman-teman Sobat Didik semuanya, ketika pengajuannya melalui operator ya. Betul, operator semuanya operator sekolah. Kemudian ketika ada persyaratan yang kurang pun online ada pemberitahuan, diperbaiki, Betul. diajukan lagi. Ketika sudah oke, maka Pak Acu hanya tinggal meng-approve saja dan tidak bertemu secara fisik ya. Tidak. Artinya langsung tinggal menunggu ini dari pusat Iya, ya, pengajuan betul. dari pusat. Baik, rasanya obrolan kita ini udah cukup banyak nih Pak Acu ya. Iya, sama-sama, Pak. Walaupun mungkin masih ada teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan pencerahan Pak Acu ya. Amin, amin. Terutama teman-teman yang ingin tahu tentang Dapodiknya seperti apa, betul. kemudian cara mengubah datanya, cut off Dapodik, beserta teman-teman yang memang ingin tahu cara mengajukan NUPTK. Betul. Baik, terima kasih Pak Acu setelah Sama-sama, hadir Pak. menjadi tamu istimewa kita pada hari ini. Amin. Sobat Didik yang dirahmati oleh Allah, demikian pertemuan kita pada hari ini yang khusus membahas tentang Dapodik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan buat Sobat Didik semuanya terkait dengan apa itu Dapodik, kemudian bagaimana proses Dapodik dan bagaimana Bapak Ibu Sobat Didik jika ingin mengajukan NUPTK. Mungkin pembahasan kita belum bisa membahas secara penuh, tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu Sobat Didik semuanya. Demikian kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Acu. Semangat terus.